Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan potensi sumber daya alam yang ada di Riau. Adapun anggota dari kelompok 2 yakni Adila Saidatul Husna NIM 20, Ainun Najib NIM 42, Elia Chandra Dia Prihartini NIM 44, Illa Anuria NIM 45, dan Hikmatul Ummah NIM 71. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai sumber daya alam tak dapat pulih di Provinsi Riau. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai dua jenis sumber daya alam yang tidak dapat pulih. Yang pertama yakni batu bara, dan yang kedua yakni minyak dan juga gas alam. Potensi keunggulan dari sektor energi dan sumber daya mineral menjadikan Provinsi Riau sebagai provinsi terkaya di Indonesia. Tidak hanya satu pertambangan saja, akan tetapi Riau memiliki beberapa sumber pertambangan yang mengambil dari hasil bumi. Hasil pertambangan yang dihasilkan antara lain yakni emas, batu bara, bauksit, granit, pasir kuarsa, timah, pasir laut, hingga minyak bumi. Pada sektor ini, Riau berhasil berkontribusi hingga 41,68%. Pertambangan batu bara di Riau dihasilkan dari 3 kabupaten, yakni Kuansing, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Batu bara yang dihasilkan oleh Riau masih tergolong kualitas sedang, dengan kandungan kalori antara 5.100 sampai 6.100 kilokalori. Sedangkan untuk batu bara kualitas bagus harus mengandung kalori di atas 6.100 kilokalori. Produksi batu bara berdasarkan data yang ada pada Dinas ESDM pada tahun 2018, Riau berhasil menghasilkan batu bara hingga 1.712.061 metrik ton, dan di tahun 2019, ESDM akan menargetkan total produksi batu bara hingga 2,3 juta metrik ton. Sumber daya alam tak dapat pulih yang kedua yakni minyak dan juga gas alam, di mana Provinsi Riau menjadi penyumbang terbesar produksi minyak mentah dan kondensat secara nasional. Dari target living 775.000 barel per hari, per Januari 2019, Riau menyumbangkan 30% diantaranya atau setara dengan 223.330 barel per hari. Riau memiliki cadangan gas alam mencapai 33,57%, sedangkan untuk cadangan minyak bumi yang dimiliki Riau mencapai 51,5% yang terhitung dari cadangan nasional. Untuk gas alam cairnya, Riau memiliki cadangan hingga 23,7 mscf. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas menyatakan bahwa saat ini terdapat 14 wilayah yang berpotensi menjadi sumber cadangan migas yang sangat besar. Estimasi cadangan sumber daya yang diperoleh sebesar 803 juta barel minyak dan 1,59 kubik gas alam. Penemuan cadangan minyak ini didapatkan dari hasil pengeboran sumur Banowangi dengan total kedalaman 2.800 feet. Dari hasil pengujian, minyak tersebut mengalir ke permukaan secara alamiah atau natural flowing dari 2 prospek lapisan. Sumber daya alam dapat pulih di Riau. Salah satu jenis sumber daya alam yang dapat pulih yang ada di Riau adalah kelapa sawit. Adapun pengelolaan kelapa sawit yang ada di Riau yaitu menggunakan standar Roundtable on Sustainable atau RSPO yang ramah lingkungan. RSPO adalah asosiasi yang terdiri dari berbagai organisasi dari berbagai sektor industri kelapa sawit yang bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk produksi minyak sawit berkelanjutan. Hal ini didukung dengan riset pengembangan kelapa sawit yang lebih tahan kekeringan dan tingkat karbon dioksida yang tinggi, serta cara alami mengusir hama dengan menggunakan tanaman yang disukai oleh hama sehingga hama lebih tertarik pada tanaman tersebut daripada tanaman kelapa sawit. Sektor perkebunan kelapa sawit yang ada di Riau telah lama menjadi salah satu penopang ekonomi daerah, dengan persentase sebesar 52%. Perkebunan kelapa sawit di Riau dikelola oleh para petani yang terdiri dari petani plasma dan petani mandiri. Industri kelapa sawit yang ada di Riau ini merupakan industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan kurang lebih sekitar 33% dari tenaga kerja yang ada.
Adapun peran pemerintah dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, yaitu sebagai penyedia lahan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit, yakni seluas 3,1 juta hektar atau sesuai dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 1994. Selain sebagai penyedia lahan, pemerintah juga berperan besar dalam menyediakan modal untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2001, melalui pinjaman modal ekonomi rakyat atau PEK, pemerintah mengucurkan dana sebesar 22,8 miliar untuk membangun perkebunan bagi rakyat miskin. Sedangkan pada tahun 2025, program PEK termasuk dalam program K21 dengan anggaran dana sebesar 83 miliar. Untuk menjawab pertanyaan nomor 4, kami di sini menggunakan penelitian yang berjudul Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Laut Natuna bagian utara Laut Yuridiksi Nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Natuna. Kebutuhan terhadap bahan bakar ini tiap tahunnya mengalami peningkatan dan cadangan minyak Indonesia mengalami penurunan. Penurunan cadangan minyak disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu yang pertama, eksploitasi minyak selama bertahun-tahun dan minimnya eksplorasi atau survei geologi untuk menemukan cadangan minyak terbaru. Kepulauan Natuna merupakan kepulauan paling utara di Selat Karimata. Kepulauan Natuna terkenal dengan penghasil minyak dan gas. Kepulauan Natuna tersimpan total cadangan gas alam sebesar 112.356.680 barel dengan volume terbesar yaitu 222 triliun kubik feet. Selain itu, gas hidrokarbon yang biasa ditambang mencapai 46 TCT merupakan salah satu sumber terbesar di Asia. Bukan hanya berjaya di sektor gas alam, Natuna juga diselimuti banyak minyak bumi yang seolah tidak pernah ada habisnya. Cadangan minyak bumi Natuna diperkirakan mencapai 14.386.470 barel. Namun, pemerintah daerah belum maksimal melakukan eksplorasi potensi minyak bumi dan gas alam di wilayah Laut Natuna. Hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu dan teknologi pertambangan migas, sumber daya manusia, dan pelaku hulu atau upstream bisnis. Selanjutnya yaitu eksploitasi pertambangan migas di Kepulauan Natuna. Kepulauan Natuna ini memproduksi minyak mentah sebanyak 637.120 barel per hari. Data ini diperoleh dari BPS Natuna tahun 2008 yang dibagi menjadi bagian pemerintah dan Pertamina sebanyak 375.774 barel atau 58,9%. Dan bagian kontraktor production sharing atau KPS sebesar 261.346 barel atau 41,02%. Pendapatan dari penambangan migas di seluruh sumur eksplorasi Natuna sangat menggiurkan. Pada tahun 2009 nilainya mencapai 26,8 triliun rupiah. Tetapi hasil eksplorasi migas Laut Natuna sampai sekarang masih dikuasai oleh perusahaan swasta asing karena modal, tenaga ahli, maupun peralatan hampir seluruhnya disuplai oleh ExxonMobil, ConocoPhillips, Star Energy, dan Premier Oil. Selanjutnya yaitu energi alternatif masa depan sebagai pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu sumber energi alternatif yang cukup menarik perhatian para peneliti dan industri saat ini yaitu gas hidrat. Gas hidrat ini dianggap memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan dengan sumber daya energi yang lain. Kelebihannya yang pertama yaitu volumenya yang sangat besar di bumi, yang kedua letaknya yang relatif tidak terlalu dalam sehingga memudahkan untuk dieksplorasi dan dieksploitasi. Dan yang ketiga yaitu cukup mudah untuk dimanfaatkan. Gas hidrat ini diperkirakan memiliki cadangan sebesar 1.015 sampai 1.017 meter kubik atau setara dengan 2 kali lipat besarnya cadangan gas konvensional sebesar 2,5 kali 1.014 meter kubik.
dan hampir 2 kali lebih besar daripada sumber energi yang berasal dari fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Perkiraan kasar jumlah gas hidrat yang terdapat di daerah perairan sebelah selatan Sumatera Selatan, Selat Sunda, dan selatan perairan Jawa Barat kurang lebih 17,7 kali 1012 meter kubik, atau setara dengan 625,4 triliun kubik feet. Sedangkan jumlah cadangan yang terdapat di Sulawesi kurang lebih 6,6 kali 1012 meter kubik atau setara dengan 233,2 triliun kubik feet. Sebagai perbandingan, besarnya cadangan gas yang terdapat di Natuna yaitu sebesar 222 triliun kubik feet. Ketika teknologi eksplorasi gas hidrat sudah dapat dikuasai, sehingga eksplorasi gas hidrat menjadi cukup ekonomis, maka akan ada pengaruh yang besar bagi dunia industri, ekonomi, maupun politik dunia. Saat ini, Production Sharing Contract atau KPS yang beroperasi di wilayah Laut Natuna merupakan investor asing dengan bentuk badan usaha tetap. Sedangkan BUMN Pertamina maupun perusahaan swasta nasional lainnya belum dapat memainkan peran sebagai pemain utama atau main player. Landasan kebijakan pada hak menguasai negara. Landasan kebijakan untuk pengelolaan sumber daya alam di Indonesia adalah UUD 1945, khususnya pasal 33 ayat 3, yang isinya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Konsep negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ini dikenal sebagai konsepsi hak menguasai negara. Dengan demikian, politik pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang diwakili oleh pasal 33 ayat 3 UUD 1945 berpusat pada kekuasaan yang besar dari negara terhadap penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam umum. Minyak dan gas bumi dalam pengelolaan dan penguasaannya diatur tersendiri dalam UU Minyak dan Gas Bumi, terakhir dengan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Dalam pengelolaan dan penguasaan minyak dan gas bumi ini, Pertamina langsung mendapatkan kuasa pertambangan dari Presiden. Dengan demikian akan bertanggung jawab ke Presiden. Sesuai dengan ketentuan dalam rangka PMA, tidak memerlukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD, berbeda dengan pertambangan umum. Demikian video presentasi yang bisa kami sampaikan mengenai potensi sumber daya alam yang ada di Provinsi Riau. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.